94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Kita masih di Confessions of a Workaholic. This is Jewel dengan Intuition. Follow your intuition, it will lead you to the right direction. Masih bersama saya Arif Tirto Sudiro dan juga bersama dengan saya Patty Fatima dari Femina. Yap, kita berdua ini masih akan terus menemani kamu sampai dengan jam 6 sore nanti, you lovers. Dan kita masih bicara juga mencari inspirasi dalam dunia kerja atau kreativitas itu sendiri. Dari mana sih dapatnya sebenarnya? Kalau kita bekerja di lingkungan atau kantor yang selalu menuntut kreativitas, stok ide dan juga inspirasi kita ini kayaknya harus selalu penuh banget nih PT kayaknya kalau kalau kita ngomongin masalah stoknya juga. Jadi kayak makan minum jadinya ya. Precisely, kayak makan sama minum gitu ya. Nah, inspirasi atau ide itu sebenarnya, you lovers, memang tidak terlalu sulit untuk kita cari. Bahkan bisa kita ciptakan sendiri. Contoh, salah satunya adalah yang biasa dilakukan sama Patty sama saya itu adalah pada saat kita lagi brainstorming. Kita lagi mencari inspirasi sama informasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi green light, anything goes. Sebutin aja dulu deh. Jadi inspirasi sama ide itu bisa kita pilih dan kita pilih gitu. Ada beberapa hal yang kita dapatkan juga dari Femina Co ID Lovers bahwa inspirasi sama ide itu sebenarnya ada di mana-mana dan apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, boleh kita share. Yang pertama ini yang paling gampang sebenarnya, you lovers ya. Walaupun pekerjaan ini rupanya udah nggak semua orang melakukannya sekarang. Precisely, ya, betul. Apa coba? Membaca. Jadi membaca adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita mencari informasi. Kalau orang bilang buku adalah jendela dunia, itu benar ya? Masih, sampai sekarang masih tuh. Ya. Orang yang membaca tidak akan pernah kehabisan ide atau inspirasi. Membaca di sini bukan hanya duduk manis membaca buku tebal. Oke, ini ada salah satu yang lain nih ya bentuknya ya. Ya, saat sedang dalam perjalanan ke kantor atau ada ke kantor misalnya, kan kalau misalnya ke kantor kita macet mungkin ya. Coba daripada kita tidur di dalam mobil, terutama kalau kita tidak menyetir, itu kita lihat kiri kanan ada apa. Mungkin ada baliho yang menarik, ada poster yang menarik, atau ada orang yang jualan majalah melintas dan kita bisa baca headline-nya dan seterusnya. Betul. Tapi intinya dari apapun yang kita bisa lihat selama di perjalanan itu, atau yang kita baca selama di perjalanan itu, kita biasanya bisa mendapatkan ide baru. Jadi ada inspirasi gitu sengaja, ya. Betul, nggak sengaja memang kita bisa lihat juga. Salah satu juga ya lovers yang dikatakan di sini adalah bahwa kita itu bisa mendapatkan ide dan inspirasi baru karena membaca atau kita melihat sesuatu. Kalau dari segi dunia medis gitu ya, itu menciptakan sambungan-sambungan syaraf baru di otak kita. Katanya seperti itu tuh. Iya, gue jadi mikir ya, kalau pergi sama anak kecil, coba lihat deh. Dia bertendensi membaca apapun yang lewat. Iya, betul. Betul nggak? Benar. Mungkin setelah lo menceritakan mengenai inspirasi ini, sebenarnya jangan-jangan sebenarnya dia bukan cuman semata-mata dia sedang senang membaca apapun karena dia sedang belajar membaca, tetapi itu adalah cara otak dia sebagai otak anak-anaknya dia untuk menyerap apapun. Menciptakan sambungan-sambungan syaraf baru itu. Syaraf baru, sinaps-sinaps itu dalam otaknya seperti itu tuh ya lovers. So, yuk kita coba juga untuk mulai untuk rajin membaca. Yang kedua yang bisa dilakukan juga adalah berolahraga. Jadi ada beberapa temuan menunjukkan bahwa olahraga itu bisa meningkatkan yang namanya neuroplasticity di sejumlah struktur otak. Selain membuat badan kita jadi lebih bugar, olahraga itu juga bisa membuat pikiran kita lebih jernih dan juga lebih mudah untuk mendapatkan ide-ide baru. Makanya ada kalanya beberapa orang juga pada saat lagi ke gym itu dia nggak sendirian tapi berdua, bertiga sambil dia ngobrol-ngobrol gitu. Untuk ngalor ngidul apa tapi tiba-tiba dapat aja. Coba deh, berapa banyak kamu lagi ngobrol barengan sama teman-teman, apalagi untuk kamu yang bekerja di industri kreatif yang tadinya nggak ada juntrungan ya, ngobrol kesana kesini terus tiba-tiba dapat, lucu tuh, yuk kita bahas yuk. Jadilah untuk sebuah, mungkin kalau untuk Patty di Femina ada jadi artikel untuk diangkat, diceritakan gitu semua di majalah Feminanya gitu. Dan perhatikan deh, kalau kita masuk ke gym, selalu di depan peralatan yang paling populer, misalnya kalau untuk laki itu ada chest press, satu, apalah gitu ya, seperti itu selalu ada TV. Saya kira itu juga salah satu cara untuk mengoptimalkan olahraga yang dia lakukan itu. Ya, dia juga bisa mendapatkan informasi baru, inspirasi baru untuk kedepannya gitu. Oh ya, that's nice, benar. Itu juga yang sering dilakukan juga pada saat di beberapa gym di luar negeri ataupun juga di Indonesia. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah
ngobrol dengan siapa saja. Nah, gue setuju yang ini. Iya. Gue setuju dengan yang ini. Ngobrol barengan sama siapa aja. Ya, jadi jangan malu, jangan sungkan untuk berkenalan dimanapun kita berada ya. Gitu. Seringkali kita mendapatkan inspirasi yang kreatif saat kita berinteraksi atau ngobrol dengan siapapun yang tidak terduga. Karena kita bisa mendapatkan sudut pandang yang beragam dari banyak orang. Ya, itu dia. Sudut pandang yang beragam dari banyak orang. Yang keempat, dikatakan di sini di bioskop, you lovers. Di bioskop itu adalah entah dari menonton film di bioskopnya, mulai dari kisahnya gitu ya, alur ceritanya, sampai dengan suasananya. Bahwa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang, misalnya untuk kamu yang dalam dunia marketing komunikasi gitu misalnya. Terus bisa lihat apa yang menjadi favoritnya orang dan apa yang bisa dilakukan. That's an inspiration yang bisa kita lakukan juga hanya dari kalau kita pergi ke bioskop. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak dilakukan sama orang ini adalah Saat ini ya. saat ini. Mencari inspirasi dari dunia virtual atau dunia maya. Yes. Misalnya browsing internet, Ya, bisa mencari situs-situs yang menarik. Betul. Atau dia masuk ke social media account. Yes. Mungkin Twitter, Facebook, Pinterest, Path, Instagram, Path, Google dan lain-lainnya Plus. gitu. Pada intinya sebenarnya gue cuma mau bilang gini. Dunia maya itu, dunia virtual itu sangat membius ya. Kalau kita bilang, 5 menit aja deh gue buka Pinterest. Bisa 4 jam berlalu. Iya, betul. Right? Right. Nah, kalau misalnya kita memang tipe orang yang seperti itu, jangan sia-siakan waktu yang 4 jam itu. Ya. Jadi, kita boleh membuang waktu misalnya 2 jam pada suatu saat yang tidak terlalu sibuk. Tetapi setelah 2 jam itu kita perlu tahu apa yang kita dapat dari situ. Ya. Gitu kan? Betul. Inspirasi apa yang kita bisa dapat? Karena sebenarnya memang benar dunia virtual itu seperti dunia tanpa batas. Ya. Gitu, apapun kita bisa belajar atau tahu. Ya, itu yang bisa kita dapatkan juga dari dunia maya atau sosial media seperti itu, ya lovers. UFM 94,7.